Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Bila Nur Aini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Nah, di video kali ini saya akan menjawab UAS komputer akuntansi. Di sini yang pertama itu kita akan membuat data baru. Nah, kita bisa klik membuat data baru ini. Untuk nama perusahaannya kita isi dengan nama kita. Untuk alamatnya, kita bisa isi Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kotanya, kita pilih kota Jakarta, negaranya Indonesia, kode posnya, nomornya. Nah, untuk emailnya, kita isi email pribadi kita. Kalau udah, kita bisa klik lanjutkan. Untuk periodenya itu dari Januari sampai Desember tahunnya 2020. Nah, untuk nomor departemennya kita ketik 1, kode prefixnya 1. Kalau udah, ini untuk kita konfirmasi data yang kita buat. Kalau udah sesuai, kita bisa klik proses. Nah, untuk jenis usahanya, kita perdagangan umum, kita klik lanjutkan. Lalu di sini untuk mata uangnya, IDR, lanjut, USD, lanjut, selesai. Nah, kalau udah, tampilannya akan seperti ini. Di sini, kita yang pertama-tama itu kita akan menyesuaikan akun-akun yang ada dulu. Di sini kita bisa klik daftar data. Kita pilih yang switch mode. Lalu untuk piutang usahanya kita klik 2 kali, kita ganti dengan piutang dagang. Klik rekam. Lalu untuk persediaan 1, di sini kita ganti jadi persediaan handphone. Klik rekam. Persediaan 2 kita ganti dengan persediaan casing. Untuk persediaan ketiga kita ganti dengan persediaan baterai. Lalu persediaan keempat ini kita bisa ganti aja sama persediaan barang dagang. Kita klik rekam. Kalau udah, kita sekarang ganti yang utang usaha jadi utang dagang. Kita klik 2 kali aja. Lalu kita ganti historical balancing ini jadi laba tahun berjalan. Penjualan produk juga kita ganti jadi penjualan barang dagang. Nah, biaya ini kita ganti jadi harga pokok. Kita klik rekam. Kalau udah, ini kita tutup aja. Sekarang kita akan memasukkan saldo awal dari akun-akun tersebut. Saldo awal akun. Di sini untuk kasnya itu 5 juta. Banknya 50 juta. Piutang dagang 15 juta. Lalu persediaan handphone 20 juta 200. Persediaan casing 1 juta 1.500.000. Persediaan baterai itu 750.000. Untuk kendaraan 120 juta. Akumulasi kendaraan ini depannya kita kasih minus, lalu kita ketik angkanya 12 juta. Utang dagangnya itu 5 juta
1.400.000. Utang bank 30 juta. Modalnya 100 juta. Laba ditahan 40 juta. Laba tahun berjalannya 25 juta 50.000. Nah, kalau di sininya udah 0, berarti akunnya itu udah balance. Kita klik rekam aja. Kalau udah, sekarang kita membuat untuk nama-nama dari customer, nama vendor, lalu nama dari karyawan, serta nama-nama dari produk kita, dari persediaannya. Sekarang kita buat dulu untuk nama customer, vendor, dan karyawan-karyawan. Kita di data nama alamat, lalu kita klik tambah data. Nah, untuk customer dulu, yang pertama itu ada Toko Anugrah. Kita klik rekam. Lalu yang kedua kita tambahin lagi, itu Toko Berkat. Klik rekam. Yang ketiga itu ada Toko Sukses. Yang keempat itu Raffi. Lalu kita klik lagi yang tambah data, kita pilih tipenya itu sekarang vendor, yaitu vendornya itu Sepia Font. Yang kedua vendor, kita pilih tipenya itu vendor, ininya yaitu Toko Semangat. Nah, sekarang kita masih ditambah data, namun untuk tipenya kita ganti yang employee. Yang pertama itu ada Iwan. Yang kedua itu Badu. Yang ketiga Tari. Dan yang keempat itu ada Agus. Sekarang, nah untuk kita memasukkan untuk nama-nama produknya, kita harus melihat dulu satuan pengukurannya. Nah, di sini kita klik daftar data, satuan pengukurannya itu yang kita gunakan itu pieces. Karena di sini sudah ada, jadi kita nggak perlu buat lagi. Kita bisa klik tutup langsung. Kita ke data produk, kita tambah data. Ini yang pertama itu kita buat dari persediaan handphone dulu. H001 yaitu Samsung Galaxy J1. Nah, kelompok barangnya itu kita bisa klik ini, kita pilih yang barang elektronik. Karena di sini belum ada kelompok barang elektronik, kita bisa klik baru. Lalu kelompok barangnya kita tulis barang elektronik. Nah, sifat persediaannya itu disimpan, dibeli, dijual, kita klik semua. Harga pokok itu kita ganti jadi persediaan barang dagang. Penjualan kita ganti jadi penjualan barang dagang. Ratur penjualan juga penjualan barang dagang. Persediaan ini kita ganti persediaan barang dagang. Kalau udah, kita bisa klik rekam. Kita pilih yang barang elektronik, lalu oke. Kalau udah, kita klik rekam. Ini kita edit dulu. H001, kosongnya kebanyakan. Kalau udah, di sini kita bisa klik tambah data lagi. Sekarang H002 yaitu Samsung Galaxy J7. Klik rekam. Tambah data lagi. Oppo F1 Plus.
Ini masih ditambah data. Ini masih di yang terakhir H004, yaitu Oppo F1S. Nah, sekarang kita masih tambah data lagi untuk persediaan casing handphone. Casing itu C001. Yang pertama itu ada casing Samsung. Rekam. Ini yang kedua C002 itu casing Oppo. Klik rekam. Lalu kita tambah lagi untuk persediaan baterai. B001 itu baterai Samsung. Sekarang yang B002 baterai Oppo. Rekam. Nah, kalau kita udah buat semuanya, sekarang kita masukin untuk saldo awalnya. Kita klik setting, saldo awal piutang usaha dulu. Di sini kita bisa klik yang baru. Nama pelanggannya kita pilih Toko Anugrah yang pertama itu pada tanggal 11 November 2019. Ini nomor invoice-nya itu INV 001. Totalnya itu 2 juta. Klik rekam, lalu tambah lagi, klik baru. Ini invoice kedua masih di Toko Anugrah, namun tanggalnya tanggal 12 Desember. Ini invoice 002. Totalnya 4.300.000. Sekarang yang Toko Berkat. Tanggal 13 Desember. Invoice 003. Jumlahnya itu 3.200.000. Udah, tambah lagi, klik baru. Toko Sukses. Tanggalnya tanggal 13 Desember. Ini invoice 004. 750.000. Tambah baru lagi, yang terakhir itu Raffi. Tanggal 13 Desember 2019. Ini berarti invoice 005. 4.750.000 nilai piutangnya. Klik rekam. Nah, di sini untuk totalnya udah tertera 15 juta. Kita bisa klik tutup aja. Sekarang kita klik setting, saldo awal utang usaha. Klik baru. Di sini kita pilih yang sepia pon dulu, yang awal. Itu tanggal 18 November. Ini nomor invoice-nya itu INV 023. Totalnya 2.300.000. Sekarang klik baru lagi. Yang kedua Toko Semangat. Tanggal 11 Desember. Ini XII-243. 3.100.000 nilai utang kita. Rekam. Kalau udah 5.400.000 untuk total saldo awal utangnya. Kita bisa klik tutup. Kita klik setting lagi, saldo awal persediaan. Di sini kita bisa tambah baru. Pertama itu persediaan dari handphone dulu. Berarti Galaxy J1. Totalnya itu ada 4. Jumlahnya 1.500.000. Klik rekam. Yang kedua J7. Jumlahnya ada 2, harganya 2.800.000. Yang ketiga itu ada Oppo F1 Plus 5.
1.100.000 harga pokok satuannya. Lalu ada Oppo F1s, jumlahnya 3.100.000. Nah, tambah lagi. Sekarang yang casing Samsung. Totalnya ada 10, harganya 100.000. Ini casing Oppo sekarang. Ada 10, 50.000. Lalu untuk baterai Samsung ada 5, 50.000. Lalu untuk baterai Oppo ada 10, 50.000 juga. Nah, untuk total dari persediaan kita itu 22.450.000. Ini bisa kita klik tutup aja. Kalau udah, sekarang kita akan masuk ke dalam transaksi di bulan Januari. Pada yang transaksi pertama, pada tanggal 2 Januari 2015 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Berarti di sini kita pilih yang kas dan bank, kita pilih kas keluar, tambah data. Nah, untuk akun kasnya itu bank, penerimanya itu kita pilih Haji Ahmad. Karena di sini belum ada, jadi kita bisa klik baru, kita tambahin dulu Haji Ahmad. Rekam. Sekarang kita pilih yang Haji Ahmad. Untuk tanggalnya tanggal 2 Januari. Kodenya itu berarti dia sewa dibayar di muka. Karena sewa dibayar di muka nggak ada, ini kita ganti aja akunnya. Pajak dibayar di muka kita edit, jadi sewa dibayar di muka. Rekam. Kita pilih beban sewa dibayar di muka senilai 9.500.000. Kalau udah, kita bisa klik rekam. Ini yang kedua itu pada tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer dengan rincian sebagai berikut. Nah, berarti di sini kita ke pembelian, lalu kita ke penerimaan barang, kita tambah data. Nama pemasoknya itu toko Citra Komputer. Karena belum ada, kita bisa klik baru. Kita tulis toko Citra Komputer. Kita pilih toko Citra Komputer, tanggal 3 Januari. Nah, untuk barangnya itu, karena di sini belum ada, kita bisa klik baru untuk tambah data. Ini berarti deskripsinya itu CPU komputer. Nah, kita tambah data lagi untuk monitor dan printer. Sekarang yang kedua, monitor. Tambah lagi. Ketiga itu printer. Kalau udah, sekarang kita pilih dulu yang CPU komputer. Di sini kita ngebeli satu komputer, harganya itu 1.750.000. Nah, untuk pajaknya kita bisa klik 2 kali. Kita pilih yang value add tax karena dia ada PPN-nya. Lalu, barang yang kedua itu monitor. Kita beli satu monitor dengan harga 350.000.
pajaknya juga sama, kita pakai yang value add tax. Nah, yang ketiga itu printer. Kita beli 2 printer dengan harga 215.000. Nah, kalau udah di sini kita bisa klik rekam. Kita klik batal aja. Lalu pada tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit sebagai berikut. Kita membeli baterai Samsung dengan jumlah 10, baterai Oppo 5, Oppo F1 Plus 3, Samsung Galaxy J72. Kita berarti ke pembelian, lalu penerimaan barang dagang, kita tambah data dulu. Untuk pemasoknya kita pilih yang toko Semangat. Oke. Tanggalnya itu tanggal 3 Januari 2020. Nah, di sini untuk barangnya itu kita pilih yang pertama baterai Samsung. Kita beli 10 baterai Samsung 55.000. Yang kedua baterai Oppo. Dengan jumlah 55.000. Yang ketiga itu Oppo F1 Plus. Kita beli 3 juta. Lalu yang terakhir kita membeli Galaxy J7. Nah, di sini kita beli 2 dengan harga 2.800.000. Atas pengiriman barang tersebut, perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar 100.000. Nah, untuk biaya kirimnya kita tulis di biaya lain-lain sebesar 100.000. Di sini kita klik rekam. Lalu tanggal tuh ini batal dulu. Transaksi keempat, tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000. Diambil dari kas oleh karyawan Dani. Ini berarti kita ke kas dan bank, lalu kas keluar, kita tambah data. Akun kasnya itu kita ganti dengan ini akun kasnya dibiarin, penerimanya kita pilih Dani. Karena di sini belum ada dan dia itu karyawan, kita bisa tambah data dulu. Customer-nya kita ganti employee, kita tulis Dani. Kita pilih Dani, lalu klik OK. Setelah itu untuk transaksinya itu tanggal 7 Januari 2020. Oke. Nah, di sini kita klik 2 kali. Dia itu biaya telepon. Nah, ini masuk ke listrik, air, dan telepon sebesar 1.125.000. Nah, di sini yang kedua itu bensin motor. Nah, untuk bensin motor ini kita pakai beban lain-lain aja. Jadi kita bisa ganti. Ini gantinya yang mana aja? Beban lain-lain. Udah, klik OK. Jumlahnya 25.000. Nah, di sini untuk jumlahnya sudah, kita klik rekam. Lalu transaksi kelima pada tanggal 8 Januari menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000. Diskon 10% secara tunai ke kas. Berarti di sini karena kita menerima servis, berarti kita menerima kas. Di sini kita berarti ke kas dan bank. Lalu kita kas masuk. Kita klik tambah data. Nah, untuk akun kasnya ini kita ganti dengan kas, lalu darinya ini kita pilih Bapak Raffi,
tanggalnya tanggal 8 Januari 2020. Nah, di kode ini kita masukin pendapatan jasa. Karena pendapatan jasa belum ada, jadi di sini kita bisa edit aja. Kita ganti dengan pendapatan jasa. Klik OK. Senilai 200.000 diskon 10%, berarti 180.000. Klik rekam. Kalau udah, sekarang transaksi ke-6, pada tanggal 15 Januari dibayar utang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember melalui bank, dan dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda sebesar 100.000. Berarti kita ke pembelian, lalu kita ke pembayaran utang, ditambah data. Di sini akun kasnya itu bank, penerimanya itu Toko Semangat pada tanggal 15 Januari. Kalau udah, nomor invoice-nya bisa kita klik 2 kali. Kita pilih yang tanggal 11 Desember. Yang ini, kita klik OK. Di sini udah, dan di sini ada denda. Kita tulis di sini dendanya 100.000. Nah, kalau udah kita klik rekam. Lalu transaksi ke-7. Pada tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari Toko Berkat atas invoice INV 003 sebesar 3 juta secara tunai ke kas. Dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari, perusahaan memberikan diskon tambahan 200.000. Nah, berarti kita ke penjualan, lalu pembayaran piutang usaha. Di sini masuknya itu ke kas, kita pilih kas, darinya itu Toko Berkat, tanggalnya tanggal 17 Januari. Oke, nomor invoice-nya kita pilih invoice 003 ini. Sebesar diskonnya itu 200. Nah, jadi yang dibayar itu 3 juta. Kita bisa klik rekam. Kalau udah, sekarang kita ke transaksi tanggal 8, transaksi ke-8. Pada tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan kepada Toko Berkat secara kredit. Nah, berarti kita ke penjualan, invoice penjualan, lalu kita tambah data. Nama pelanggannya itu Toko Berkat. Tanggalnya itu tanggal 19 Januari. Nah, di sini itu menjual baterai Samsung. Jumlahnya itu 5, harganya 75.000. Yang kedua baterai Oppo. Jumlahnya itu 6, harganya 65.000. Lalu casing Samsung 4, harganya itu 160.000. Dan yang terakhir itu menjual casing Oppo 5 unit dengan harga 65.000. Oh, di sini ada bacaan sekaligus untuk pembayaran uang muka sebesar 300.000. Berarti ini kita salah, kita klik batal aja. Pertama kita harus cantumin dulu uang muka penjualan, kita tambah data karena di sini dia membayar uang muka sebesar 300.000. Nah, ini akunnya itu kas. Di sini pelanggannya itu kita pilih Toko Berkat sebesar 300.000. Tanggal
19. Ya. Kalau udah, kita ke pengiriman barang, kita klik tambah data. Lalu nama pelanggannya ini kita pilih yang toko berkat, tanggal 19. Nah, nomor barangnya kita ulangin. Di sini kita ada baterai Samsung 5. Harganya 75.000. Yang kedua baterai Oppo 6. Harganya 65.000. Lalu casing Samsung 4, 160.000. Dan yang terakhir itu ada casing Oppo 5, 65.000. Nah, kalau ini udah, di sini kita bisa klik rekam. Lalu transaksi ke-9 pada tanggal 19 Januari 2020 menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice INV 005 sebesar 4 juta masuk ke bank. Berarti kita di pembayaran di penjualan, lalu pembayaran piutang usaha, kita klik tambah data. Kita cari di sini namanya Raffi. Ini masuknya itu ke bank ya. Akun kasnya berarti bank. Lalu tanggal 19 Januari. Untuk invoice-nya yaitu invoice 005 sebesar 4 juta. Klik rekam. Kalau udah, sekarang kita ke transaksi ke-10. Pada tanggal 20 Januari 2020, diterima giro nomor BG 010023 sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah untuk invoice INV 001 sebesar 2 juta dan INV 002 4 juta. Jatuh tempo pada tanggal 24 Januari. Berarti di sini pembayaran piutang usaha, kita klik di sini, kita darinya itu berarti dari toko Anugrah. Pada tanggal 20 Januari. Nah, nomor invoice-nya itu invoice 1 dan yang kedua itu invoice 002. Nah, untuk invoice 002 ini yang dibayarinnya itu 4 juta. Sini kita bisa klik. Nah, di sini karena dia menggunakan giro, jadi kita bisa klik gironya. Lalu kita pilih rekam. Nah, di sini untuk nomor gironya itu kita tulis yaitu BG 010023. Nah, untuk jatuh temponya itu pada tanggal 24 Januari. Klik OK. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita ke transaksi 11. Pada tanggal 21 Januari 2020, menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui sales Chandra. Hasil penjualannya masuk ke kas. Nah, berarti kita ke penjualan, invoice penjualan, kita klik tambah data.
Lalu di sini nama pelanggannya kita pilih Toko Anugrah pada tanggal 21 Januari 2020. Nah, untuk nomor barangnya kita pilih Samsung Galaxy J1. Sebanyak 2. Harganya itu 2 juta. Nah, di sini untuk salesman-nya kita klik baru. Kita tambah yaitu Chandra. Kita pilih Chandra, kita klik OK. Nah, di sini untuk dananya itu tunai, kita tunai salesman-nya Chandra. Kalau udah kita bisa klik rekam. Nah, kita klik batal. Sekarang transaksi nomor 12. Pada tanggal 21 Januari 2020, dibayar utang kepada Toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor BG 001 yang jatuh tempo tanggal 28 Januari 2020. Nah, berarti kita ke pembelian. Pembayaran utang usaha, kita klik. Lalu di sini untuk penerimanya itu berarti Toko Semangat, yaitu pada tanggal 21 Januari. Nah, di sini nomor invoice-nya. Ini jumlah yang dibayarinnya itu 3.100.000. Ini giro kita checklist, karena kita melalui giro, kita bisa klik rekam. Kita klik rekam. Nah, nomor gironya di sini kita bisa cantumin BG 0001. Untuk jatuh temponya itu pada tanggal 28 Januari. Udah, klik OK. Nah, kalau udah, sekarang kita ke transaksi 13. Pada tanggal 24 Januari 2020, terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari Toko Anugrah. Berarti kita ke kas dan bank. Berarti ini kan kita pencairan giro. Di sini berarti giro masuk. Kita klik daftar data. Nah, di sini kita itu tanggal 24 Januari. Pada tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari. Nah, ini benar jatuh tempo pada tanggal 24 Januari. Di sini bisa kita klik langsung giro cair. Oke. Rekap. Dah. Kalau udah, di sini kita bisa tutup aja. Sekarang kita ke transaksi tanggal ke-14. Pada tanggal 25 Januari 2020, dibutuhkan pembayaran gaji secara tunai melalui kas kepada Iwan, Badu, Tari, dan Agus. Jadi kita ke kas keluar, kita tambah data, akun keluarnya itu berarti kas, nama penerimanya pertama itu Iwan, tanggal 25 Januari. Nah, di sini akunnya itu gaji. Nilainya 700.000. Nah, kalau udah, di sini bisa kita klik rekam. Sekarang ini masih sama, penerimanya itu sekarang kita pilih Badu. Ininya kita pilih gaji. Nilainya itu 950.000. Rekam. Oh, untuk tanggalnya belum dirubah, jadi tanggalnya itu tanggal 25
Sekarang ini masih sama. Yang ketiga itu tari. Tanggalnya 25 Januari. Nah, kodenya itu berarti kita ke gaji. Akunnya sebesar 400.000. Kalau udah, klik rekam. Kita ganti kas, lalu di sini yang terakhir yaitu Agus. Pada tanggal 25 Januari. Kodenya untuk akunnya itu gaji. Nah, ini untuk nilainya itu 125.000. Nah, kalau udah, sekarang kita ke transaksi 15. Pada tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran utang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2020 ke Toko Semangat. Berarti ini di kas dan bank, lalu kita di giro keluar. Kita klik aja daftar datanya. Nah, ini kan pada tanggal 28 Januari. Berarti ini kita klik, lalu kita klik giro cair. Nah, udah, kita klik rekam aja langsung. Nah, ini udah. Lalu untuk transaksi ke-16, yaitu pada tanggal 29 Januari 2020, ditemukan satu unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kode rekening, yaitu kerusakan dan kegagalan material. Ini kita tutup dulu aja, berarti sekarang kita ke persediaan. Kita untuk menyesuaikan barang, kita pilih yang pemakaian atau penyesuaian barang, lalu kita klik daftar ini tutup dulu. Kita kliknya tambah data. Kalau udah, di sini untuk tanggalnya kita buat yaitu tanggal 29 Januari 2020. Ini. Nah, di sini kodenya itu kita pilih yaitu casing Samsung. Jumlahnya itu -1. Akunnya itu kita bisa klik 2 kali, kita pilih kerusakan. Dan kegagalan material. Kalau udah, di sini kita bisa klik rekam. Nah, ini sekian penjelasan jawaban saya mengenai UAS komputer akuntansi. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.